Shalom, perkenalkan nama saya Josephine Artia Gracia dari kelas 12 MIPA 1. Berikut ini adalah video saya sebagai tugas ujian praktik agama Kristen kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati ujian praktik ini dari awal hingga akhirnya. Biar kiranya juga video ini dapat memberkati teman-teman yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga Bu Guru sebagai penilai dan penguji untuk ujian praktik ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Selanjutnya saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kenapa Tuhan rasanya susah dan jauh untuk dicari? Jawabannya yang pertama, karena kita nggak benar-benar mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita nggak memilih untuk dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, karena kita nggak memilih untuk mencari Tuhan. Dan yang terakhir, karena kita nggak memilih untuk mendengarkan. Ada 2 poin yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, berbicara tentang Tuhan terus-menerus akan membuat kita kelelahan. Yang kedua, tetapi berbicara dengan Tuhan terus-menerus akan memuaskan jiwa kita. Apa perbedaan dari poin 1 dan poin 2? Perbedaannya, berbicara tentang Tuhan menggambarkan kesibukan kita, yang kita kira untuk Tuhan, sedangkan berbicara dengan Tuhan menggambarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali kita cuma sibuk melayani, berbicara tentang Tuhan tanpa benar-benar bicara dengan Tuhan. Parahnya lagi, kadang kita nggak merasa kalau ini adalah hal yang salah. Kita merasa hal ini wajar karena kita merasa sudah sibuk melayani dan itu cukup. Yang justru kenyataannya ternyata ini mengesampingkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bahkan kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Akibatnya, ada masa di mana kita merasa Tuhan begitu jauh dan susah untuk dicari. Kita bicara tapi Tuhan gak menjawab. Kita melayani tapi kita gak merasa apa-apa. Rasanya tawar, hampa, dan jenuh. Lalu apa akibatnya jika kita tidak punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan? Yang pertama, kita tidak bisa lagi mendengarnya. Hal ini menyebabkan kita menggantungkan diri pada sesuatu yang kita tahu tidak dapat diandalkan, tapi kita merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Kita nggak bisa lagi dengar suaranya Tuhan, nggak tahu Tuhan tuh maunya apa dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengalami kekosongan. Kita merasa kecewa terus-menerus, lalu menyalahkan orang lain atau keadaan kita sendiri.
Dan yang terakhir, kehilangan pengharapan. Kita akan mudah merasa marah dan kecewa sama Tuhan, sehingga semakin sulit untuk berdoa dan berharap pada Tuhan, di mana hal ini akan membuat kita semakin jauh lagi daripada Tuhan. Apa yang harus dilakukan ketika Tuhan terasa jauh? Memang ada masanya Tuhan izinkan kita berada dalam padang gurun, di mana Tuhan sepertinya diam saja, berhenti reach out duluan, gak seperti saat kita baru bertobat atau lahir baru. Tapi hal itu bertujuan untuk mendewasakan kita, seperti anak kecil yang dibiarkan orang tuanya untuk berbuat salah, dibiarkan untuk pertama kalinya makan sendiri dan berantakan, berceceran. Tapi itu adalah upaya orang tua supaya anak itu akhirnya bisa makan sendiri, bisa mandiri, bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa. Pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika kita berada di padang gurun, ketika Tuhan membiarkan kita dulu supaya kita dewasa? Respon yang benar adalah dengan tetap mencari Tuhan. Kita nggak boleh menyerah sama Tuhan hanya karena merasa Tuhan sudah menyerah sama kita. Tuhan nggak pernah menyerah sama kita. Tuhan itu nggak pernah kemana-mana, dia nggak pernah meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan itu jauh karena sebenarnya kita yang udah berhenti berjuang. Jadi diperlukan kesadaran dan keinginan untuk berkomitmen untuk terus mencari Tuhan. Mari kita sama-sama menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Bukan cuma mempercayai karena itu hal yang kita tahu sejak kita kecil. Mungkin saya dan teman-teman yang mendengarkan video ini sudah dari lahir menjadi Kristen. Tapi mari kita menyadari Tuhan mengasihi kita lewat peristiwa kehidupan sehari-hari dengan belajar bersyukur dan tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan kita jadi kehilangan apa yang penting dan jadi nggak bisa merasakan kasihnya Tuhan. Hafalan 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Dan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Hafalan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk kedua orang tua kami. Engkau kiranya memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka dimanapun mereka berada, Engkau sertai dan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Engkau kiranya pakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan kami ya Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami indah di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk teman-teman kami dan guru-guru kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan menyertai mereka selalu ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan dan pengharapan yang tidak putus-putusnya terhadap-Mu Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian video ujian praktik agama Kristen saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.